Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas PI 23A, ingin mempresentasikan tentang tokoh filsafat Romawi. Filsafat Romawi adalah aliran pemikiran filsafat yang berkembang di Roma kuno dan mencakup sejumlah pemikir dan pandangan filosofis yang memengaruhi budaya dan pemikiran di masa itu. Ini mencakup pemikiran dari para filsuf seperti Cicero, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius yang menggabungkan elemen dari filsafat Yunani kuno dengan konteks budaya dan kebijakan Romawi. Filsafat Romawi membahas berbagai topik, termasuk etika, politik, dan metafisika, serta kontribusi pada perkembangan pemikiran filosofis di dunia barat. Tewani dengan NIM 0603523001 ingin mempresentasikan tokoh filsafat Yunani yang bernama Cicero. Biografi Cicero. Marcus Tullius Cicero adalah seorang filsuf, orator, pengacara, dan negarawan Romawi yang hidup pada abad ke-1 Masehi. Dia lahir pada tahun 106 Masehi di Arpinum, Italia. Cicero dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan retorika dan pemikiran politik di Romawi kuno. Cicero aktif dalam politik Romawi, mendukung republik dan kontribusi Romawi. Ia menjadi konsul pada tahun 630 Masehi dan berusaha keras untuk menjaga stabilitas politik. Namun, masa pemerintahannya berakhir ketika konspirasi Catilina mencoba menggulingkannya pemerintahan republik. Cicero terkenal karena pidato-pidatonya yang tajam yang mengungkap konspirasi tersebut. Cicero memulai karirnya sebagai seorang pengacara dan kemudian terjun ke politik Romawi. Ia menjabat sebagai konsul pada tahun 630 Masehi. Dia dikenal karena pidatonya yang terkenal seperti Catilinarian Orations yang ditunjukkan kepada Catin, seorang konspirator yang mencoba menggulingkan pemerintah. Cicero terlibat dalam perjuangan politik antara Julius Caesar dan senator-senator republik yang ingin mempertahankan sistem republik. Setelah kematian Caesar, Cicero berusaha memulihkan republik dan menulis banyak esai politiknya seperti Philippica yang berbicara tentang bahaya Mark Antony. Cicero. Beberapa teori dan pemikiran yang terkenal termasuk 1. Retorika. Cicero adalah seorang ahli retorika terkemuka. Dia menulis banyak karya tentang seni berbicara dan menulis yang mencakup The Orator dan The Invention. 2. Hukum dan keadilan. Cicero memiliki minat dalam hukum dan keadilan. Dia menulis tentang konsep-konsep hukum dan keadilan dalam karyanya seperti De Legibus. 3. Republik. Cicero adalah seorang pendukung keras sistem republik di Romawi. Dia menulis tentang pentingnya menjaga republik dan mengkritik tindakan-tindakan yang mengancamnya dalam karya-karya seperti De Republica. Pemikiran Cicero mempengaruhi banyak pemikir dan politikus di masa selanjutnya, terutama selama masa Renaissance di Eropa. Karya-karya Cicero. Cicero menulis banyak karya termasuk 1. De Officiis tentang kewajiban yang membahas etika dan moralitas. 2. De Orator tentang orator. 3. De Republica tentang negara dan De Finibus tentang akhir tujuan, di mana ia membahas konsep filosofis dan politik. Dia juga menulis surat pribadi yang dikenal dengan Epistulae et Familiaris. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Zeno. Biografi dari filsafat Romawi, Zeno. Zeno tinggal dan mengajar di Athena sampai kematian menjemputnya. Dia meninggal tampaknya karena bunuh diri setelah tersandung keluar dari sekolah dan patah jari kakinya. Ketika beberapa periode bahagia dalam hidup seseorang berakhir, adalah tidak rasional untuk berpegang teguh pada masa lalu dan berharap itu akan kembali. Tidak ada yang bisa membuat waktu itu datang lagi dan merindukan masa lalu yang mustahil, hanya merampas salah satu dari masa kini. Zeno adalah seorang lelaki tua ketika ia dikatakan telah mematahkan jari kakinya dan menyadari bahwa dia telah menjalani kehidupan yang baik dan bermakna di Athena. Dia mungkin hanya menyimpulkan bahwa sudah waktunya baginya untuk pindah ke sesuatu yang lain. Ketika dia belajar di bawah Krates of Thebes, Zeno menulis Republiknya yang merupakan visi yang sangat berbeda dari society sempurna, dari negara kota ideal seperti yang dibayangkan oleh Plato dalam karyanya dengan nama yang sama. Republik Zeno adalah utopia yang warganya mengklaim alam semesta sebagai rumah mereka dan di mana setiap orang hidup sesuai dengan hukum alam dan pemahaman rasional.
Pria dan wanita benar-benar sama di mata masyarakat dan tidak ada ketidakadilan karena semua tindakan berasal dari akal. Perjalanan hidup dari Zeno. Zeno lahir di Siprus pada tahun 336 sebelum Masehi dan wafat di Athena pada tahun 265 sebelum Masehi. Ia lahir berbarengan dengan Alexander Agung naik tahta di Macedonia. Ayahnya adalah pedagang yang sering bepergian ke Athena dan Zeno tentu saja mengambil profesi ayahnya. Di masa mudanya, Zeno tidak diketahui mengenal filsafat dari mana. Ada salah satu riwayat yang mengatakan ia mengambil gulungan Xenophon Memorabilia yang berisi dialog Socrates yang ditulis oleh Xenophon. Karena hal tersebut, ia langsung mendalami filsafat karena terpukau oleh pemikiran Socrates. Zeno termasuk ke dalam filsuf pasca Aristoteles dan mendalami etika pemikiran di Helenistik. Zeno memulai studi filsafatnya dari Crates of Thebes yang merupakan salah satu filsuf aliran sinis termasyhur di Athena kala itu. Aliran sinis adalah yang tidak mempunyai cita-cita dan selalu menganggap orang lain lebih buruk, karena itu ia sinik atau sinis. Mereka menekankan bahwa kebahagiaan sejati merupakan ketidakketergantungan kepada sesuatu yang acak atau mengambang. Maka, kaum sinis menolak kebahagiaan dari kekayaan, kekuatan, kesehatan, dan kepamoran. Selanjutnya, belajar dengan Stilpo, De Margarian, dan terakhir menjadi murid Ptolemy. Dari Stilpo, ia mendapatkan pelajaran bahwa kesalahan terbesar dalam hidup adalah mengatakan ya terlalu cepat agar mendapatkan kehidupan yang tenang. Ia mendahului pernyataan Sartre bahwa mengatakan tidak adalah pernyataan identitas pribadi seseorang, sementara menyetujui permintaan orang lain mengurangi kepribadian individu. Teori dari Zeno. Zeno adalah seorang filsuf Yunani yang mencetuskan teori paradoks. Zeno sendiri menjadi terkenal karena beberapa tulisannya. Tulisan paradoks yang lahir dari tangannya membuat banyak orang penasaran dan bingung, bahkan sampai hari ini. Proposisi Zeno memang paradoks dengan pemikiran Yunani, bahkan bertentangan dengan keyakinan atau pendapat banyak filsuf lain. Ia menentang konsepsi dasar tentang pluralitas ruang dan gerak. Zeno memiliki sebuah karya, yaitu buku dengan judul Zeno of Elea, a Text. Sekian penjelasan dari saya tentang filsafat Romawi, yaitu Zeno. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Bersama, NIM 0603523035. Di sini saya akan menjelaskan filsafat Romawi, tokohnya yang bernama Plotinus. Biografi Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya, akan tetapi pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur, yang merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh pada zaman dahulu setelah Plato dan Aristoteles. Istilah Neoplatonisme merupakan penemuan ilmuwan Eropa pada awal abad ke-19 dan menunjukkan kecenderungan para sejarawan untuk membagi periode dalam sejarah. Dalam hal ini, istilah tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Plotinus memulai fase baru dalam perkembangan tradisi Platonis. Apa yang dimaksud dengan kebaruan ini? Jika ada, masih berkontroversial, terutama karena penilaian seseorang terhadap hal ini bergantung pada penilaiannya terhadap apa itu Platonisme. Faktanya, Plotinus seperti semua penerusnya menganggap dirinya hanya sebagai seorang Platonis, yaitu sebagai ekspositor dan pembela posisi filosofis yang eksponen terbesar adalah Plato sendiri. Oleh karena itu, orisinalitas tidak dianggap sebagai premium oleh Plotinus. Perjalanan hidup Plotinus. Hidup pada tahun 205 sampai 270 Masehi, ia dilahirkan di Nikopolis, Yunani. Meski namanya harum karena ajaran-ajarannya, ia tidak mau menjadi orang yang terkemuka. Patungnya pun tidak ada sebagaimana orang-orang terkenal pada waktu itu. Banyak
Sekali tukang patung datang untuk membuat patungnya, tetapi selalu ditolaknya. Meskipun namanya tersohor di mana-mana, tetapi hidupnya sederhana sekali. Plotinus belajar filsafat pada umur 28 tahun pada seorang filosof yang menjadi gurunya Ammonius Sakas selama 12 tahun. Plotinus menjadi murid Ammonius. Pada umur 29 tahun ia mulai menulis. Setelah memahami filsafat Plato, rupanya Plotinus merasa pengetahuannya belum cukup mendalam. Ketika berumur 39 tahun dia terlantar di Roma dan mendirikan sekolah setelah setahun tinggal di sana. Peran dalam psikologi, Plotinus dianggap sebagai pendiri Neoplatonisme. Memimpin dari bacaannya tentang Plato, Plotinus mengembangkan kosmologi spiritual kompleks yang melibatkan 3 elemen dasar, yang esa, kecerdasan, dan jiwa. Dari kesatuan produktif ketiga wujud inilah seluruh keberadaan berasal. Menurut Plotinus, prinsip emanasi tidak hanya bersifat kausal, tetapi juga kontemplatif. Dalam sistemnya, Plotinus mengangkat kontemplasi intelektual ke status prinsip produktif, dan berdasarkan kontemplasi, maka semua yang ada dikatakan bersatu sebagai satu realitas yang meresap kemana-mana. Teori Plotinus juga mengembangkan teori unik tentang persepsi indera dan pengetahuan, berdasarkan gagasan bahwa pikiran berperan aktif dalam membentuk atau mengatur objek persepsinya daripada secara pasif menerima data pengalaman indera. Dalam pengertian ini, Plotinus dapat dikatakan telah mengantisipasi teori fenomenologis Husserl. Karya Plotinus. Pada edisi karya sastra Plotinus yang paling terkenal, di Aeneas, dalam tulisan metafisiknya, Plotinus menggambarkan 3 prinsip dasar yang esa, akal, dan jiwa. Karya-karyanya telah menginspirasi para ahli metafisika dan mistikus pagan, Yahudi, Kristen, Gnostik, dan Islam awal selama berabad-abad, termasuk menggambarkan ajaran yang memengaruhi konsep-konsep teologi arus utama dalam agama, seperti karyanya tentang dualitas yang esa dalam 2 keadaan metafisik. Kemudian tokoh psikologi pada zaman Romawi kuno lainnya yaitu Epikurus. Biografi Epikurus. Beliau lahir tahun 341 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Orang tuanya berasal dari Athena. Beliau filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Beliau juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki Kebun di Athena. Meninggal pada usia 72 tahun karena kolik ginjal atau batu ginjal pada 270 sebelum Masehi. Perjalanan Epikurus. Beliau lahir 341 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut dengan Epikureanisme. Beliau lahir di Pulau Samos di Yunani. Orang tuanya berasal dari Athena, dan pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan juga oleh para filsuf beraliran sinisme. Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki Kebun di Athena. Ajarannya dicatat baik oleh penulis-penulis zaman lain seperti penyair Romawi, Lucretius, dan seorang penulis biografi Yunani yang bernama Diogenes Laertius. Epikurus sendiri meninggal pada usia 72 tahun karena kolik ginjal atau batu ginjal pada 270 sebelum Masehi. Menurut Epikurus, akal mengajarkan bahwa kesenangan itu baik dan kesakitan itu buruk, dan bahwa kesenangan dan kesakitan adalah ukuran akhir dari kebaikan dan keburukan. Hal ini sering disalahartikan sebagai seruan untuk merajalela hedonisme. Berikut ini adalah teori-teori dari Epikurus. Salah satunya teori kriteria kebenaran, yaitu sensasi, prasangka, dan perasaan. Kemudian ada teori etika dan hedonisme. Lalu yang terakhir ada surat-surat yang dituliskan Epikurus untuk beberapa temannya, yaitu surat Epikurus kepada Herodotus. Herodotus ini bukan sejarawan ya, teman-teman. Ditulis sebagai pengantar filsafat Epikurean dan metode pembelajar alam.
Isinya mencakup perincian paling lengkap dari percakapan kuno yang mengarah pada perkembangan teori atomis, doktrin dunia yang tak terhitung banyaknya, dan penjelasan tentang fenomena waktu yang merupakan bentuk awal relativisme. Berikutnya ada surat Epikurus kepada Monogas. Ini membahas mengenai teologi, hierarki, hasrat, cara mengambil pilihan, dan penghindaran untuk mencapai kesenangan bersih, dan aspek etika. Berikutnya ada surat Epikurus kepada Pitokles yang membahas mengenai hal-hal yang belum tentu terjadi.